saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti, kami takkan berhenti memuji-Mu Tuhan. Nama-Mu dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan sorai-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami datang Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang
percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, kami sembah Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Haleluya, sembah Tuhan. Katakan tak usah ku takut Tuhan. Kau yang selalu menjaga kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Tuhan perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Kembali kami menyembah Engkau Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan.
kami Bapa. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang self image atau gambar diri. Kenapa gambar diri itu penting, saudara? Minggu lalu saya membawakan tentang bitterness, dan ini adalah khotbah saya masih berkesinambungan dengan minggu yang lalu, saudaraku. Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang self image. Self image itu adalah gambar diri. Ternyata kalau kita sudah pulih dari kepahitan atau kita sudah menang atas luka-luka yang selama ini ada dalam tubuh kita, maka otomatis gambar diri kita sudah bisa dinyatakan berubah, saudaraku. Apa sih gambar diri itu? Tapi sebelumnya saya akan satu persatu menjabarkan dan menjelaskannya, saudaraku. Yang pertama, gambar diri coba kita sama-sama lihat di Amsal 23 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita buka dalam kitab Amsal 23 ayat yang ke-7. Tapi saudaraku, saya di sini ada bahasa Indonesianya, tetapi saya menggunakan bahasa Inggrisnya karena lebih enak dan lebih mengena dengan khotbah yang akan saya sampaikan. Jadi yang akan saya bacakan itu adalah bahasa Inggrisnya. Mari sama-sama kita membacanya. Amsal 23 ayat yang ke-7, bahasa Inggrisnya berbunyi seperti ini. Demikian firman Tuhan. For as he thinketh in his heart, so is he. Jadi lebih jelas bahasa Inggrisnya, saudaraku. Firman Tuhan berbicara tentang begini. Bagaimana kita berpikir di hati kita, demikianlah hidup kita jadi. Jadi firman Tuhan mencatat ternyata bagaimana kita berpikir di hati kita, demikianlah hidup kita akan jadi. Nah, yang lucunya, saudaraku, kok berpikir itu di hati, sementara berpikir itu yang kita tahu adalah di sini, di pikiran, di otak, betul. Tapi firman Tuhan jelas sekali mencatat bahwa kita berpikirnya di hati gitu. Kenapa? Kok pikirnya dari hati? Sama-sama kita belajar malam hari ini ya, saudaraku. Nah, dalam biasanya kita itu selalu berpikiran ternyata pikiran kita itu ada di sini gitu. Tapi Alkitab mencatat di hati itu bisa jadi pikiran ternyata, saudaraku. Ya, bagaimana kita berpikir di hati, terus begitulah hidup kita akan jadi, kata firman Tuhan yang tadi bilang di Amsal 23 ayat 7. Nah, sementara coba kita baca sama-sama di Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu jagalah hatimu. Hati di sini dibilang dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, kalau kita lihat dalam Amsal 4 ayat 22
20 sampai 23 ini, ternyata hati kita loh yang bisa memancarkan kehidupan kita keluar. Nah, makanya ternyata kalau kita belum beres di hati, makanya action kita itu akan terlihat hati kita itu bagaimana gitu. Yuk sama-sama kita mau buka juga di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mungkin ayat ini sudah nggak asing lagi bagi kita, tapi mau kita sama-sama baca, saudaraku. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, kita stop dulu sampai di sini. Masalah hati. Jadi gini, saudaraku, kata di Mazmur ini bilang kalau kita merenungkan siang dan malam firman Tuhan, bukan baca ya gitu. Di Alkitab nggak pernah menuliskan kita harus baca firman Tuhan siang dan malam, itu nggak ada. Terus Alkitab bilang gini, bacalah firman Tuhan itu setiap hari, itu nggak ada. Yang ada adalah kita disuruh merenungkan firman itu siang dan malam gitu. Jadi bukan hanya sekedar baca, tetapi direnungkan. Kalau misalnya kita cuman baca doang, saudaraku, yang diuber-uber terus kita disuruh dikejar, ayo baca gitu kan. Ada grup baca Alkitab, itu nggak salah. Tapi kalau kita cuma sekedar baca tapi tidak merenungkan, otomatis tidak ada yang berubah di dalam hidup kita, saudaraku. Nah, makanya Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 bilang kalau kita merenungkan firman itu siang dan malam. Di ayat yang terakhir dia bilang begini, di ayat yang ketiga dia bilang gini, apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita perbuat berhasil gitu kan, kata firman Tuhan. Nah, makanya malam hari ini sama-sama kita belajar. Saya dan saudara kita mau belajar sama-sama supaya kehidupan kita bisa berubah. Betul? Mari sama-sama kita lihat apa yang membuat hidup kita itu bisa berubah, saudaraku. Terus kenapa sih gambar diri ini ternyata self image sangat menentukan perjalanan hidup kita. Jadi malam hari ini sama-sama kita mau belajar ternyata gambar diri kita itu sangat menentukan perjalanan hidup kita. Bahkan ahli-ahli dunia bilang begini, life is all about self image gitu. Saya pernah baca di internet ada kata-kata ini, life is all about self image. Jadi gini, ini orang dunia aja bilang seperti itu ya, saudaraku. Hidup ini semua akibat dari gambar diri gitu. Jadi kalau misalnya gambar diri kita ini belum dibereskan, otomatis perjalanan kehidupan kita juga kurang memuaskan menurut pandangan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar lebih dalam lagi, saudaraku. Kenapa self image ini sangat penting? Kenapa ini begitu penting? Karena status kita sebagai anak Allah langsung terjadi waktu kita menerima bahwa Yesus juru selamat kita. Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Nah, waktu kita menerima Tuhan Yesus, saudaraku, kita sudah diampuni gitu kan. Terus kita otomatis jadi anak-anak Allah, betul? Nah, cuman itu langsung terjadi. Tetapi saudara, karakter, cara berpikir, cara hidup sebagai anak Allah perlu proses yang panjang. Ya, saya ulangin. Karakter, cara berpikir, cara hidup sebagai anak Allah perlu proses yang panjang. Enggak yang seperti tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita statusnya anak Allah itu otomatis langsung terjadi. Tetapi kalau karakter, cara berpikir, cara hidup sebagai anak Allah perlu proses yang panjang. Makanya gak heran ya, ada orang yang sudah melayani
lama bertahun-tahun, tapi karakternya, cara pikirnya, cara pandangnya itu kok ya masih begitu ya gitu, kok dia masih begitu sih gitu. Nah karena itu tadi tidak langsung terjadi, perlu proses yang panjang begitu. Bahkan pendeta pun sama statusnya anak Allah gitu kan, itu langsung terjadi anak Allah, statusnya hamba Tuhan, tapi karakternya, cara pikirnya, cara hidupnya belum tentu begitu. Karena itu masih butuh proses yang panjang dan harus mau kita ikut dalam proses itu, saudaraku. Katakan amin. Coba kita senggol kiri kanan, bukan ya? Coba kita bisikin orang-orang terdekat yang lagi nonton di rumah, bilang bagaimana gambar diri kalian semua, gitu ya. Oke, saya ada penjelasan tentang conscious mind. Mungkin kita semua tahu apa itu conscious mind. Ini saya sangkut pautkan dalam khotbah saya karena menyangkut paut dalam gambar diri kita, saudaraku. Conscious mind itu adalah pikiran sadar kita. Terus pikiran sadar itu bisa di sini, oh iya kita bisa menghafal, terus kita juga bisa belajar pakai pikiran gitu kan. Tetapi ada lagi selain conscious mind, ternyata ada subconscious mind gitu. Apa sih itu subconscious mind itu? Itu adalah pikiran di bawah sadar gitu. Ternyata saudaraku, pikiran di bawah sadar itu yang menentukan apa yang kita lakukan. Jadi pikiran bawah sadar itu ada di sini, sementara conscious mind itu adalah di sini gitu. Jadi yang kita bertindak biasanya tuh timbulnya di sini, bukan di sini gitu ya. Jadi pikiran bawah sadar kita itu yang menentukan begitu, yang menentukan kita bereaksinya seperti apa gitu, bukan yang di sini. Contoh, saya kasih contoh, langsung saya kasih contoh aja. Misalnya gini, siapa di antara Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang tidak suka sama jengkol? Nah, tidak suka sama jengkol ya, itu nggak usah dijawab karena saya pun nggak dengar Bapak Ibu Saudara jawab tidak. Tapi kebanyakan ada yang nggak suka sama jengkol gitu kan. Terus waktu dengar kata jengkol juga bilang, aduh itu kan makanan yang bau gitu. Jengkol itu adalah makanan kampungan gitu lah. Kalau orang yang nggak suka sama jengkol, betul, dia akan berpikir itu nggak enak lah, makan apa sih gitu kan. Tetapi saudaraku, survei membuktikan bahwa 90% orang-orang yang bilang jengkol itu nggak enak, jengkol itu bau, jengkol itu makanan yang menjijikan, jengkol itu adalah nggak banget deh, bikin enak atau apa gitu kan. Itu orang-orang yang nggak pernah mencoba jengkol tersebut, saudaraku gitu. Kenapa? Nah itu dia, karena entah sumber dari mana, informasi dari mana, bahwa mereka terima input informasi bahwa jengkol itu bau, jengkol itu nggak enak gitu. Sampai makanya mereka nggak mau lah coba itu jengkol gitu. Mereka nggak suka sama jengkol, padahal mereka nggak pernah mencobanya gitu. Tapi di pikiran mereka itu jengkol itu makanan yang nggak enak gitu. Tapi sementara bagi orang-orang yang suka sama jengkol, itu adalah jengkol yang enak, saudaraku gitu. Seperti saya adalah salah satu orang yang suka sama jengkol gitu. Kalau misalnya saudara mau tahu, dan saya akan kasih tahu kalau jengkol itu adalah jengkol makanan yang enak. Kalau ke Jakarta nanti saya akan kasih tahu tempat di mana restoran itu semuanya about jengkol, dan dia pinter banget masaknya. Terus dia itu bisa bikin jengkol itu nggak bau gitu kan. Kalau kita ngomong habis makan bau kan biasanya. Nah ini resto itu tuh bisa bikin nggak bau jengkol gitu kan. Kita makan atau kita ngomong tuh bikin nggak bau gitu. Nah makanya kenapa ternyata survei membuktikan bahwa 90% orang-orang yang bilang jengkol itu nggak enak, jengkol itu enak gitu kan, mereka belum pernah mencoba makanan itu, saudaraku. Nah bisa dimengerti sampai saat ini. Nah itu dia karena ada pikiran
bawah sadar, subconscious mind tadi gitu kan. Kita nggak pernah mencoba makanan itu, tapi kita udah langsung bilang, oh jengkol itu nggak enak, oh jengkol itu menjijikan, oh jengkol itu bau gitu. Itu contohnya gitu. Jadi belum pernah nyoba, tapi kita sudah bilang itu nggak enak gitu. Tapi malam hari ini saya nggak perpanjang tentang jengkol saudaraku, tapi saya akan lanjut lagi betapa pentingnya gambar diri itu saudaraku. Yuk sama-sama kita lihat apa itu gambar diri ya. Pertama-tama kita masuk dalam apa itu gambar diri. Ternyata saudaraku 90% keputusan dan respon ditentukan oleh pikiran bawah sadar kita. Gitu, kayak tadi yang saya jelaskan jengkol. Waktu saya bilang jengkol pasti kalian sudah punya jawaban sendiri, betul nggak? Nah, apa gambar diri tersebut? Gambar diri adalah bagaimana orang berpikir dalam hatinya tentang dirinya sendiri. Saya ulang ya. Gambar diri adalah bagaimana orang berpikir dalam hatinya tentang dirinya sendiri. Seperti apa saudara sebetulnya di sini, di hati. Nah, bukan yang di sini ya. Tetapi yang di hati itulah gambar diri kita sebenarnya gitu. Makanya Alkitab bilang yang tadi di Amsal 23 bilang gini, for as he thinketh is his heart, so is he gitu. For as he thinketh in his heart, so is he. Nah, kata firman Tuhan artinya saudara, bagaimana ia berpikir di hatinya, begitulah hidupnya akan jadi. Firman Tuhan sudah mencatat itu dari sebelum kita ada ternyata. Makanya sangat penting gambar diri ini saudara. Jadi bagaimana yang kita pikirkan dari hati, bukan yang dari sini, itu yang muncul di dalam kehidupan kita ternyata saudaraku. Karena hati manusia adalah pusat dari jiwa dan roh manusia gitu. Karena itu Amsal 4 bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan begitu. Karena ternyata hatimu lah yang bisa memancarkan kehidupanmu, kata Amsal bilang begitu. Nah, makanya pikiran bawah sadar kita atau gambar diri kita itu sangat ditentukan sekali. Contohnya seperti termostat. Pernah tahu termostat saudaraku? Termostat ini kalau misalnya di mobil ya, itu adalah untuk mengukur suhu di dalam mobil itu. Kalau misalnya dia menarik suhunya itu ada di 20, terus kita jalan, tahu tiba-tiba naik suhu itu 25, makanya itu semua yang akan terjadi 25. Makanya mobil bisa panas gitu di termostat itu, sama seperti gambar diri kita gitu. Maka kalau gambar diri kita itu belum berubah, masih menghitung up and down gitu kan, kita kadang-kadang gini, habis dari KKR kita lagi semangat saudaraku, ada KKR wah semangat, on fire sekali, kita jadi rajin berdoa, kita jadi rajin nyanyi pujian dan penyembahan, tapi itu nggak lama, cuma sebulan akhirnya kita turun lagi, semangatnya kendor lagi saudaraku. Terus retreat, kadang-kadang kita bikinnya retreat, anak-anak muda misalnya pergi retreat selama 3 hari 2 malam. Setelah pulang dari retreat itu kita on fire lagi di rumah saudaraku. Wah semangat lagi, saat teduh lagi, kita muji dan menyembah lagi saudaraku. Tapi itu nggak bisa bertahan lama, cuma bisa bertahan mungkin seminggu, sebulan atau apa. Nah, makanya kita betul-betul harus memperbaiki gambar diri ini saudaraku, karena ternyata yang di sini itu cuma 10% saudaraku. Conscious mind itu yang mempengaruhi hidup kita hanya 10%, tetapi subconscious mind itu ternyata 90% yang menentukan apa yang kita reaksikan hari-hari saudaraku. Nah jadi conscious mind itu hanya 10%, terus kalau subconscious mind
conscious mind itu adalah 90% menentukan apa yang kita reaksikan gitu. Dan 10% yang conscious mind itu hanya di sini ternyata. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Ternyata kita supaya kita bisa lepas dan pulih gambar diri kita, mari sama-sama kita buka dalam Mazmur 193 ayat 14. Kita harus katakan ini terus sembari ngaca, kita terus katakan bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya gitu. Kadang-kadang waktu saya masih terikat sama gambar diri gitu kan, saya juga susah saudaraku melepaskan gambar diri ini gitu, karena faktor-faktor dari lingkungan tadi gitu. Karena yang tadi yang minggu lalu saya sampaikan tentang kepahitan, akhirnya merusaklah gambar diri saya saudaraku. Yang ini yang saya lakukan adalah saya ambil cermin dan saya berkata ayat ini bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, itu saya katakan itu. Terus ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku, saya langsung itu saya perkatakan itu enggak ya. Biasanya kalau orang yang gambar dirinya belum pulih, waktu dia ngaca, dia yang berpikir cuman bilang gini, kenapa ya kok saya begini, kok saya kurang beruntung dari kakak-kakak saya, kenapa kok saya susah sekali dapat pekerjaan, kenapa kok usaha saya itu tidak membuahkan hasil. Yang kita pikirkan waktu kita ngaca, saudara nih, waktu kita ngaca gini, kenapa gitu. Tapi kalau saya waktu itu melakukannya, saya akan berkatakan Mazmur 139 ini ayat yang ke-14. Saya bilang gini sama di depan cermin, saya bilang gini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib perbuatanmu, dan jiwaku benar-benar menyadarinya gitu. Dan itu terus saya ucapkan terus gitu, karena kalau saya kayak begitu terus gitu kan, waktu saya ngaca saya mengasihani diri saya sendiri, itu nggak bakalan pulih gambar diri saya. Tapi waktu saya baca firman ini dan saya lakukan dan saya perkatakan terus menerus, otomatis lama-lama bukan cuma sekedar baca tapi merenungkan firman Tuhan, otomatis kehidupan saya, tingkah laku saya, perbuatan saya ada perubahan. Enggak semuanya, enggak keseluruhan. Saya juga sampai hari ini masih belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Saya juga masih menjaga hati saya, memfilter hati saya supaya saya nggak menjadi kepahitan lagi gitu. Karena selama kita hidup masih ada orang-orang yang bisa menyakiti hati kita. Makanya kita harus cover hati kita supaya kita tidak mau toksis itu masuk dalam diri kita dan sampai kepahitan, saudara. Sikap kita ditentukan bagaimana alam bawah sadar kita ditentukan 90% di sini gitu ya. Pertama-tama saudaraku, sama-sama kita mau memeriksa hati kita. Kita memeriksa hati kita, apakah kita sudah pulih dari gambar diri ini atau kita belum pulih dari gambar diri ini, saudaraku. Karena ternyata sangat penting. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena terpancar kehidupan gitu. Jadi ternyata sangat penting sekali hati ini dan pikiran ini itu kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita. Jangan pernah melihat karakter seseorang, cara berpikir seseorang, langsung kita ngejudge mereka. Karena tadi yang saya bilang, karakter, cara pikir, cara pandang itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Enggak otomatis kita langsung berubah menjadi sempurna, menjadi orang yang tidak berdosa. Enggak, saudaraku, itu semua butuh proses yang panjang. Tapi kalau kita mau menang dalam gambar diri ini, pertama-tama kita harus percayakan hati kita ini, pikiran kita ini, supaya kita enggak menjadi orang-orang yang mengasihani diri kita sendiri, enggak mau menjadi orang-orang yang enggak diberkati Tuhan cuman gara-gara kita enggak bisa beresin hati kita dan pikiran kita, saudaraku. Puji Tuhan, malam hari ini
tidak saya panjang lebarkan kebenaran firman Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara ingin melihat atau mendengarkan khotbah saya lebih panjang lagi, bisa sama-sama bergabung di dalam ibadah kita secara langsung, saudaraku, jam 10 pagi. Terima kasih. Mari sama-sama izinkan saya untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara untuk menjalani sepanjang minggu ini untuk tetap menjadi orang-orang yang berkemenangan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah malam hari ini sama-sama kita mau belajar untuk memperbaiki gambar diri kita supaya menjadi orang-orang yang mempunyai pikiran sadar kita dan mengalahkan alam bawah sadar kita untuk apa yang kita lakukan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Tuhan, pimpin setiap anak-anakmu yang ada di rumah-rumah yang sedang mendengarkan malam hari ini, biar Tuhan Yesus yang menjamah hati dan pikiran mereka untuk Tuhan mau pakai mereka lebih dahsyat lagi. Bapak, kami mengucap syukur bahwa kebaikan Tuhan buat setiap kami semua sampai hari ini kami masih sehat, itu semua karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Bapak, terima kasih, terus jaga kami, terus jaga hati kami Tuhan, supaya kami memancarkan kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah orang-orang dapat melihat hidup kami ada Kristus di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan kami percaya kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang diberkati Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan di dalam ibadah online kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.